Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Pratama dari Prodi Sistem Informasi Kelas Karyawan 2021. Di sini saya akan mereview 3 topik, yaitu pertemuan kedua, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara Indonesia. Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pengerti. Secara etimologis, pendidikan berarti usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan arti kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan bangsa, negara, dan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk mahasiswa menjadi yang memiliki rasa kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berisikan demokratis politik. Selanjutnya, review pertemuan keempat, identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Identitas nasional Indonesia adalah identitas sebagai bangsa yang bernegara atau political unity, bukan lagi bangsa yang bertebaran sebagai cultural unity. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Identitas nasional bersifat buatan adalah dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Identitas nasional bersifat sekunder adalah kemunculan identitas nasional lahirnya belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan. Selanjutnya, review pertemuan kelima, integrasi nasional. Menurut ICCA, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang utuh. Menurut Paul B. Horton, integrasi nasional yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Selanjutnya, macam-macam integrasi nasional yaitu 1. Integrasi kebudayaan adalah penyusuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, integrasi nasional merupakan penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Selanjutnya, faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. Yang kedua, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi nasional yaitu wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang kedua, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. Yang ketiga, masih besarnya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan dan hasil pembangunan yang menimbulkan rasa tidak puas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.